Lelaki legendaris. Bab 421-430. Astaga, kalian berdua sangat. Josephine menggosok pelipisnya. Sudahlah, lakukan saja apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin berpisah, silakan saja. Begitu dia mengatakan itu, dia menuju ke atas dengan ekspresi tak berdaya. Melihat itu, Emmeline menjulurkan lidah ke arah Jonathan sebelum mengejar adiknya. Dia takut ditinggal sendirian dengan Jonathan. Sekitar 15 menit kemudian, Jonathan kembali ke kamar. Josephine sedang duduk di sandaran kepala tempat tidur, membolak-balik buku tentang ekonomi. Ketika dia melihat Jonathan masuk, dia menutup buku itu. Emmeline masih muda, jadi jangan diganggu olehnya. Aku akan memberinya nomormu sebelum dia pergi. Jika dia membutuhkan sesuatu, tolong bantu dia. Kenapa aku harus picik dengan seorang gadis muda? Jonathan duduk sambil tersenyum dan menemukan tempat yang nyaman di pelukan Josephine. Sayang, bisakah aku tidak tidur di sofa malam ini? Seketika wajah Josephine memerah. Di mana kamu ingin tidur, kalau begitu? Meski sudah lama menikah, mereka hanya pernah berbagi ranjang satu kali. Di tempat tidur denganmu, duh. Jonathan menyeringai pada Josephine dan menambahkan, sayang, aku akan berangkat ke Drabain. Besok, bagaimana Anda tega membuat saya tidur sendirian di sofa malam ini? Kau akan pergi besok. Josephine terkejut. Meskipun dia sudah menduga bahwa Jonathan akan berangkat dalam beberapa hari, dia tidak menyangka akan secepat itu. Iya, Jonathan mengangguk. Saya tidak bisa menunda. Sesuatu mungkin salah jika saya sampai di sana terlambat. Dia harus mendapatkan liontin giok itu dengan cara apapun. Baiklah, aku akan mengepak barang-barangmu besok pagi. Untuk malam ini, tidur saja di sini. Josephine menggigit bibirnya dengan malu setelah dia mengatakan itu. Di bawah cahaya redup, wajahnya yang memerah tampak sangat menggemaskan. Adegan itu membuat Jonathan kehilangan kendali. Dia menarik selimut terbuka dan merayap di bawahnya. Detik berikutnya, jeritan Josephine memenuhi ruangan. Jonathan, diamlah. Berhenti menggerakkan tanganmu. Aduh, Jonathan. Kamu, jaga tanganmu untuk dirimu sendiri. Jangan sentuh saya. Tepat setelah Jonathan pergi ke bawah selimut, Josephine bisa merasakan tangannya berkeliaran diam-diam. Saya akan membiarkannya jika ini hari lain, tetapi saya hamil sekarang. Bagaimana dia bisa main-main seperti ini? Namun, Jonathan berkedip padanya seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Apa yang salah? Saya baru saja melepas beberapa pakaian. Aku bahkan tidak melakukan apapun padamu. Kamu tidak bisa melepas pakaiannya. Josephine bersuara dengan marah. Apa? Mengapa? Kamu bisa melepas pakaianmu sendiri jika kamu mau, tapi kenapa kamu mencoba melepas pakaianku? Hanya dalam hitungan menit, wajah dan leher Josephine memerah karena putus asa. Melihat ekspresi polos Jonathan membuatnya semakin kesal. Ketika dia akhirnya berhenti bermain-main, Josephine berbaring di pelukannya dan bertanya dengan suara kecil. Jonathan, apakah semua pria suka dikelilingi oleh wanita? Apakah kalian ingin berpoligami karena merasa tidak puas hanya dengan satu istri? Pertanyaannya membuat Jonathan tercengang. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Jangan tanya alasannya. Jawab saja aku, kata Josephine tegas. Itu tidak benar. Jonathan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kamu satu-satunya wanita yang aku suka. Anda akan menjadi satu-satunya istri saya sepanjang hidup saya. Kamu pembicara yang halus. Kamu hanya membodohiku dengan kata-kata manis. Josephine memutar matanya ke arahnya. Dengan ekspresi ragu, dia bersikeras, saya tidak percaya Anda tidak pernah mempertimbangkan untuk melakukan itu. Saya tidak pernah. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Kata Jonathan pasrah. Bahkan, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan tanpa harus mengandalkan omongan halus. Yang perlu dia lakukan hanyalah menelepon Hades, dan selebritas dan aktris top di industri hiburan akan siap membantunya. Kalau begitu, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah laki-laki menyukai saudara perempuan? Tepat setelah menanyakan itu, Josephine merasakan wajahnya memanas karena malu. Saudari, Jonathan mengerutkan alisnya. Dari mana kamu mendengar hal-hal ini? Aku membacanya dari sebuah novel. Josephine meliriknya ke samping, menjelaskan, novel itu mengklaim bahwa
Semua pria adalah playboy yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Selain itu, dikatakan juga bahwa kalian laki-laki memiliki fantasi menikahi dua saudara perempuan sehingga keinginan untuk menaklukkan akan terangsang. Apakah itu benar? Saat Josephine menatap Jonathan, dia mendesah. Mulai sekarang kamu harus berhenti membaca novel-novel yang menyesatkan itu, sarannya. Penulisnya sendiri sepertinya bukan orang yang baik. Apa nama penanya? Saya akan meminta seseorang untuk melacaknya dan menangkapnya karena menanamkan ide yang salah pada Anda. Haha, apakah ada kebutuhan untuk itu? Josephine tertawa terbahak-bahak memikirkan anak buah Jonathan mencari penulis di seluruh negeri. Yang dia lakukan hanyalah menulis novel, namun kamu akan menangkapnya. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Saya tidak peduli. Itu salahnya karena menyesatkanmu. Dengan gerakan halus, Jonathan menyelipkan tangannya ke bawah dan melingkarkannya di pinggang ramping Josephine. Menggelitiknya dengan ringan, dia menuntut, katakan padaku. Apa penanya? Nama, aku tidak akan memberitahumu. Josephine menggigit bibirnya, tidak mau menyerah. Maukah kamu memberitahuku atau tidak? Jonathan mempercepat gelitikannya saat dia bertanya lagi. Segera, Josephine mulai menggeliat dan cekikikan tak terkendali. Pada akhirnya, dia terpaksa menyerah. Baik, aku akan memberitahumu. Nama penanya adalah Justice Gunther. Silakan dan tangkap dia. Pegang dia di bawah todongan senjata dan tanyakan mengapa dia butuh waktu lama untuk memposting bab baru. Mari kita lihat apakah dia berani menunda lagi. Keadilan Gunther, ya, baiklah. Aku akan mengingatnya dan menangkapnya besok. Sambil terkekeh licik, Jonathan berguling dan mulai menjepit Josephine di bawahnya. Sebelum kita menangkapnya, apakah kita akan melakukan pemanasan dengan beberapa latihan yang menyenangkan? Josephine memutar matanya mendengar kata-katanya. Ya benar, apakah kamu tidak tahu aku hamil? Apakah Anda ingin tidur di sofa lagi? Jadi bagaimana jika kamu hamil? Melengkungkan bibirnya menjadi seringai, Jonathan menambahkan, siapa bilang wanita hamil tidak bisa melakukan olahraga yang menyenangkan? Apa yang kamu inginkan? Josephine meringkuk dan membungkus dirinya dengan selimut saat dia menatapnya dengan ketakutan. Entah kenapa, sepertinya ada niat jahat di balik senyumnya. Untuk berpesta denganmu, tentu saja. Jika itu tidak berhasil, bagaimana kalau Anda berpesta dengan saya? Jonathan mengangkat alisnya, dengan sugestif dan menarik selimut darinya sebelum meluncur ke bawahnya. Dalam sekejap, Josephine mulai memekik dan menggeliat. Jonathan, hentikan, jangan sentuh aku. Ah! Di bawah tatapan penuh kasih Josephine, Jonathan menaiki pesawat yang berangkat dari Jazona. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Dubai. Bandara yang biasanya ramai ternyata kosong hari itu. Puluhan tentara berseragam berdiri di dekat salah satu tempat parkir pesawat. Mereka semua bersenjata, dan dari sorot mata mereka, orang bisa tahu bahwa mereka adalah prajurit berpengalaman yang telah mengalami ratusan pertempuran. Di pintu masuk jalur VIP, 6 tentara berjaga dengan wajah serius. Bahkan ada tanda larangan masuk yang ditempatkan di depan mereka. Di belakang mereka, ratusan tentara mengepung bandara. Ledakan. Pesawat besar mendarat di tanah dengan gemuruh keras. Setelah berhenti, pintu dibuka, dan penumpang mulai turun dengan tertib. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka melebarkan mata karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja datang ke Drabain untuk bersenang-senang. Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan sebesar itu? Tanda tanya petik 2. Oh, lihat pemandangan megah ini. Apakah mereka melakukan ini untuk menyambut saya? Mungkinkah ada teroris di sini? Sepertinya mereka di sini untuk menangkap buronan internasional. Para penumpang terus mengoceh, menebak-nebak situasinya. Beri jalan. Saat itu, seorang pria berseragam tempur hijau tentara menerobos kerumunan. Menilai dari tanda pangkat di pundaknya, dia adalah pemimpin tentara. Saat semua orang melatih pandangan mereka padanya, dia mendekati seorang pria muda. Pemuda itu tak lain adalah Jonathan. Detik berikutnya, pemimpin jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Salam kepada komandan. Panglima pasukan khusus Durbain, Logan Griffin, siap melayani Anda. Komandan, anak muda berusia 20-an itu adalah komandan orang ini, siapa Panglima? Pasukan khusus Durbain. Semua penumpang tercengang.
Tunggu, apakah itu berarti mereka menutup seluruh bandara dan menciptakan tontonan besar hanya untuk pemuda ini? Saat semua orang menebak dan bertanya-tanya tentang identitas Jonathan, wajah yang terakhir semakin suram. Dia sangat membenci formalitas seperti ini. Mengapa mereka menutup bandara dan membuat keributan besar? Apakah mereka ingin semua orang mengetahui siapa saya? Siapa yang memberi Anda ide ini? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia bertanya dengan dingin. Logan tampak terkejut dengan pertanyaannya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat kedinginan di mata Jonathan, dia menelan kata-kata yang telah dia susun dalam pikirannya. Komandan, sebelum Logan bisa pergi terus, Jonathan memotongnya dengan tajam. Jawab aku, siapa yang memberimu hak untuk membuat keributan besar? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Anda menjadi gangguan bagi orang lain. Maaf, Komandan, itu semua salahku. Saya terburu-buru untuk menyambut Anda di bandara. Saya akan dengan senang hati terima hukumanmu. Logan bahkan tidak mencoba menjelaskan atau membela diri. Sebagai bawahan dan panglima tertinggi yang ditunjuk Jonathan secara pribadi, dia tahu betul bahwa membuat alasan di depan Jonathan sama dengan meminta kematian. Kamu akan dihukum selama 1 bulan. Jika kamu melakukan hal seperti ini lagi, kamu akan diasingkan ke Misona. Jonathan tidak mau repot-repot membuang waktu lagi dengan Logan. Setelah dia berbicara, dia berdiri dan meninggalkan pesawat. Dengan begitu banyak orang di sekitar mereka, dia masih harus menyelamatkan muka Logan. Mengerti, Komandan? Saat Jonathan keluar dari pesawat, batalion tentara bersenjata masih berdiri di luar. Dengan hikmat, sedikit rasa hormat bersinar di mata mereka saat mereka memandang Jonathan. Bagi mereka, dia adalah Tuhan dan iman mereka. Cukup, suruh mereka pergi, perintah Jonathan sambil melambaikan tangannya. Logan segera melangkah maju dan mengeksekusi perintah tersebut. Hanya ketika para prajurit membersihkan tempat itu, Jonathan menoleh ke Logan dan bertanya, "Sudahkah Anda menyiapkan apa yang saya minta?" "Iya, hotel yang saya pesan tidak jauh dari bandara. Saya juga sudah mendapatkan tiket pelelangan," jawab Logan dengan penuh semangat. Kemudian, dia mengeluarkan tiket dan menyerahkannya kepada Jonathan dengan hormat. "Pasti ada banyak orang yang menghadiri pelelangan kali ini, kan?" Jonathan bertanya sambil masuk ke mobil hitam yang diparkir di depannya. Itu adalah mobil anti peluru untuk pejabat intelijen, jadi nomor platnya pun istimewa. "Iya, Komandan. Saya telah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Selain tokoh dan Taipan ternama Durban, ada juga beberapa tokoh terkemuka dari negara lain. Saya dengar banyak orang pergi dari Luster hanya untuk mengikuti lelang ini." Logan memandang Jonathan, bertanya, "Komandan, apakah Anda mungkin tertarik dengan barang lelang tertentu? Haruskah saya berbicara dengan penyelenggara dan meminta mereka menjualnya langsung kepada Anda? Dengan begitu, Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri." Jonathan menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Tidak dibutuhkan. Saya sebenarnya ingin melihat barang menarik apa lagi yang akan ditawarkan di pelelangan." Liontin giok bermotif naga itu hanyalah pemicu baginya untuk datang ke Durbane. Dia lebih penasaran tentang di mana mereka menemukan liontin giok itu dan siapa yang menjualnya di pelelangan. Saat ini, dia tidak tahu tentang sejarah liontin giok bermotif naga dan pedang surga padanya. Alasan dia bersikeras datang ke Durban kali ini adalah untuk mencari tahu apakah ada rahasia tersembunyi di balik kedua benda tersebut. Selain itu, dia ingin tahu apakah rahasia yang tersembunyi itu terkait dengan teknik naga suci kuno. Itulah tujuan sebenarnya di balik kunjungannya ke Durban. Sekitar 1 jam kemudian, mobil hitam itu berhenti di depan sebuah hotel mewah. Durban International Hotel adalah satu-satunya hotel bintang 6 di Durban, menjadikannya hotel paling mewah di kota. Para tamu di sini adalah tokoh berpengaruh, bintang internasional top, atau Taipan kaya dengan kekayaan bersih ratusan juta. Tepat setelah mobil berhenti, sekelompok pelayan bergegas menyambut mereka. Berjalan di samping Jonathan, Logan memperkenalkan tempat itu kepadanya. "Komandan, ini adalah hotel terbaik di Durban. Selain itu, ada kasino terbesar di kota ini." Jonathan mengangkat alisnya mendengar kata itu. "Durban terkenal dengan budaya judinya. Haruskah kita pergi melihat-lihat, Komandan?"
Logan bertanya dengan suara rendah. Tentu, lagi pula, kita sudah di sini, jawab Jonathan. Kita tidak bisa datang jauh-jauh ke Durbain dan tidak melihat kasino, bukan? Iya, Komandan. Izinkan saya menunjukkan jalannya. Logan melangkah maju untuk memimpin, tetapi sebelum dia bisa berjalan jauh, Jonathan menghentikannya. Tunggu, sebentar. Ada apa, Komandan? Logan menghentikan langkahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Panggil saja saya Tuan Goldstein, Jonathan mengingatkan. Ya, Komandan. Logan buru-buru mengangguk. Apa? Jonathan mengerutkan kening, dan Logan segera mengoreksi dirinya sendiri. Ya, Tuan Goldstein. Setelah mereka melanjutkan berjalan beberapa saat, Logan tiba-tiba berhenti dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Goldstein, apakah Anda ingin beristirahat setelah penerbangan yang begitu lama? Tidak dibutuhkan. Jonathan menggelengkan kepalanya. Pergi dan ganti baju. Aku akan menunggumu di kamar. Iya Pak. Logan kemudian pergi. Setelah beberapa saat, Jonathan tiba di kamar presidensial di lantai paling atas. Melalui jendela hotel, Durbain tampak semarak dan berkembang. Kehidupan malam di Durbane bahkan lebih semarak daripada di Gronga mungkin karena sebagian besar dihuni oleh turis dan orang asing. Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Itu adalah Logan, yang telah menanggalkan seragam kamuflase hijau tentaranya dan mengenakan setelan abu-abu yang sopan. Namun, dia masih memiliki kehadiran yang mengesankan yang dia bawa dari ketentaraan. Ayo pergi. Jonathan keluar dari ruangan. Kasino bawah tanah berada di lantai bawah tanah ketiga hotel. Begitu mereka meninggalkan lift, seorang pria parubaya mendatangi mereka. Ini pertama kalinya kamu di sini, bukan? Apakah Anda ingin saya mengajak Anda berkeliling? Pria itu bertanya. Tidak apa-apa. Ketika Jonathan hendak menolak pria itu, Logan berbisik di telinganya, Mer. Goldstein, dia adalah Seth Hall, operator junket kasino ini. Dia dulunya adalah preman di sekitar area ini, tapi entah bagaimana dia bisa masuk ke kasino ini. Kamu kenal dia? Jonathan mengerutkan alisnya. Mengapa Logan, seorang panglima tertinggi, mengenal preman dengan sangat baik? Tidak terlalu. Aku menangkapnya sebelumnya. Dengan itu, Logan menepuk bahu Seth dengan telapak tangannya. Apakah kamu tidak mengenaliku, Seth Hall? Siapa kamu? Seth tercengang sesaat sebelum jawaban atas pertanyaannya muncul di benaknya, dan raut wajahnya berubah. Bibirnya bahkan mulai bergetar. Kak Komandan Griffin, kenapa kamu ada di sini? Sebelum Logan sempat menjawab, Seth langsung berbalik dan kabur. Berhenti di sana. Melihat Seth hendak kabur, Logan dengan sigap menangkapnya. Mengapa kamu melarikan diri? Komandan Griffin, aku sudah berhenti menipu orang. Karena Anda mengajari saya pelajaran beberapa hari yang lalu, saya telah bekerja di sini dan tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Tolong tinggalkan aku sendiri. Seth memohon dengan wajah menyedihkan. Dia merasa ingin menangis. Ada pertandingan besar di kasino malam itu. Awalnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memikat lebih banyak pemain sehingga dia bisa mendapatkan komisi yang besar. Yang membuatnya cemas, dia bertemu Logan bahkan sebelum dia bisa mendatangkan pemain manapun. Beberapa bulan yang lalu, dia telah memasang jebakan dan berhasil memikat beberapa role tinggi. Di luar dugaan, salah satu petinggi sebenarnya mengenal Logan. Dengan panggilan telepon, Logan hampir menghancurkan kasino mereka. Sejak saat itu, menyebut nama Logan saja sudah membuat Seth ingin berbalik dan kabur. Melihat betapa ketakutannya Seth, Logan mengerutkan kening. Aku di sini bukan untuk mengganggu diriku sendiri dengan omong kosongmu. Aku hanya ingin bermain hari ini. Anda sudah lama berada di kasino ini, jadi Anda pasti sudah sangat mengenalnya, bukan? Saya kebetulan punya teman yang ingin datang ke sini untuk bermain. Bantu aku menghiburnya. Menghibur dia. Bagaimana bisa saya? Saya hanya seorang operator junket yang hanya memikat orang-orang role tinggi. Dengan Logan di sini, saya tidak akan berani mengincar temannya. Komandan Griffin, tolong selamatkan aku. Saya tidak tahu bagaimana menghibur orang lain. Seperti yang Anda tahu, saya hanyalah operator junket yang membawa role tinggi. Bagaimana jika saya menjadi tuan rumah yang buruk, dan Anda menembak saya mati? Logan tidak punya mood dan waktu untuk mendengarkan omong kosong dan alasannya. Jangan beri aku omong kosong. Jika Anda melakukan pekerjaan menghiburnya,
saya akan menutup mata terhadap apa yang Anda lakukan, tetapi jika tidak, Anda akan ikut wajib militer dengan saya. Anda sangat jelas tentang apa yang akan Anda dapatkan di sana, bukan? Dia tidak merinci lebih jauh, tetapi ancaman dalam kata-katanya jelas. Setelah mendengar kata-katanya, Seth bahkan tidak berani menolak karena dia buru-buru menjawab, kamu bosnya, Komandan Griffin. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Memimpin. Logan tidak mau repot-repot membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Iya Pak, ikut denganku. Tanpa sepatah kata pun, Seth membawa Jonathan dan Logan ke kasino. Sebelum mereka bisa berjalan lebih jauh, preman berambut merah menghentikan mereka di depan pintu. Hei, bukankah ini Seth? Mengapa Anda masuk ke dalam daripada melayani pelanggan di luar? Seth melihat pria itu menghalangi jalannya, dan ekspresinya berubah. Dia mengenal pria itu, yang bernama Lennox Watt, salah satu pemimpin tim di kasino. Banyak yang memanggilnya Lex. Pada awalnya, Lennox bukanlah seorang pemimpin tim. Sebaliknya, dia adalah operator junket seperti Seth. Namun, Lennox lebih beruntung daripada Seth. Lennox berkenalan dengan anggota manajemen kasino secara kebetulan dan menyelamatkan nyawanya dalam kerusuhan. Sejak itu, Lennox dipromosikan menjadi pemimpin tim di kasino. Sedangkan Seth tetap sebagai operator junket. Namun, Lennox sering menyulitkan Seth setelah menjadi pemimpin tim karena Seth mencuri banyak pelanggan sebelumnya. Lex, mereka berdua adalah temanku. Apakah boleh? Seth dengan terampil mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, dan langsung memasukkan seluruh bungkusan itu ke tangan Lennox. Melihat rokoknya, Lennox mencibir. Benar-benar kejutan. Bagaimana bisa seorang pria pelit tiba-tiba begitu murah hati? Lex. Seth merasa malu dengan kata-kata Lennox. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Lennox mengabaikannya, dan menatap Logan dan Jonathan. Aku ingin tahu game apa yang kalian berdua ingin mainkan malam ini. Kami di sini hanya untuk bersenang-senang, jawab Jonathan santai. Untuk bersenang-senang. Jelas bahwa Jonathan dan Logan kaya. Menilai dari sikap Seth sebelumnya, Lennox semakin yakin bahwa mereka berdua adalah orang-orang hebat. Oleh karena itu, Lennox berkata, Tuan-tuan, Seth tidak tahu apa-apa tentang apa yang ada di kasino. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menjadi pemandu wisata Anda saja? Apa yang kamu lakukan, Lennox? Wajah Seth langsung menggelap. Seth, kamu harus tahu tempatmu. Menurut Anda siapa Anda sehingga Anda dapat melayani dua tamu terhormat ini? Berhenti merusak pemandangan di sini. Lennox mendorong Seth menjauh dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Lennox, kamu, leave it. Seth hendak melawan ketika dua pria kekar berbaju hitam yang berdiri di samping Lennox menahannya. Berjalan ke arahnya, Lennox memandangnya dengan merendahkan dan berkata, Seth, lihat dirimu di cermin. Kamu pikir kamu siapa sehingga kamu bisa melawanku? Keluar dari sini. Tetap keluar dari pandangan saya. Beraninya, kau membuat keributan di sini. Anda harus tahu aturan kasino, bukan? Kamu, Seth, yang awalnya marah, menjadi pucat saat dia mendengar kata-kata Lennox. Bahkan ada sedikit teror di matanya. Maaf, Lennox, ini adalah kesalahanku. Aku akan pergi sekarang. Seth benar-benar takut. Dia sangat jelas tentang aturan kasino. Siapapun yang memulai perkelahian di sana, salah satu tangannya akan cacat. Sekarang kamu tahu bahwa kamu salah. Sudah terlambat. Lennox meliriknya dengan dingin sebelum menatap kedua pria kekar berbaju hitam itu. Bawa dia pergi. Lakukan berdasarkan buku. Dipahami. Kedua pria kekar itu segera mencengkeram keras Seth dan pergi. Disusul oleh teror, Seth berteriak pada Logan, Komandan Griffin, selamatkan aku. Mereka akan membunuhku. Logan mengerutkan kening. Dia tidak ingin ikut campur, tetapi yang mengejutkan, Jonathan dengan tenang berkata, lepaskan dia. Lennox mengernyitkan alisnya karena dia tidak mengharapkan Jonathan untuk campur tangan. Puan, ini urusan internal kasino kita. Saya pikir Anda harus tetap keluar dari itu. Selain itu, dia hanya seorang operator junket. Kenapa peduli padanya? Ku bilang, biarkan dia pergi. Apakah kamu tidak mengerti? Ekspresi wajah Jonathan berbicara tentang ketidakpedulian, sementara nada suaranya dipenuhi dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Wajah Lennox langsung menjadi suram. Puan, apakah
Anda yakin ingin ikut campur? Dia hanya operator Junket. Jika kamu melakukannya, kamu bisa kehilangan aku sebagai teman. Teman, kata itu membuat wajah Jonathan mencibir. Hidup, selama bertahun-tahun, hanya ada segelintir orang yang bisa memenuhi syarat sebagai temannya. Sulit membayangkan bahwa Lennox, yang hanya preman di kasino, bisa memenuhi syarat sebagai temannya. Di saat yang sama, bibir Logan berkedut saat mendengar Lennox mengucapkan kata teman. Menurut Anda siapa Anda sehingga Anda layak menjadi teman Jonathan Goldstein? Bahkan saya, Panglima Pasukan Khusus Durbanine dan Gubernur Durbain, tidak berani mengaku sebagai temannya. Aku tidak percaya ada preman yang berani menggunakan kata teman untuk mengancam Tuan Goldstein. Betapa bodohnya, tanda seru. Anda mungkin telah melebih-lebihkan diri sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanku. Wajah Lennox langsung mendung. Apa katamu? Sepertinya Anda bertekad untuk melawan saya demi operator Junket ini, ya. Jonathan menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda masih belum mengerti. Maksudku, kamu bahkan tidak dalam posisi yang layak untuk dilirik lagi dariku. Apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa membuat saya melawan Anda? Apa? Aku bahkan tidak dalam posisi yang pantas untuk dilirik lagi olehnya. Kata-kata Jonathan membuat Lennox menjadi sangat marah. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu selama bertahun-tahun dia berada di dunia bawah. Brad, kamu datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah, bukan? Lennox kemudian memandang pria kekar berbaju hitam dan menginstruksikan, teman-teman, tangkap mereka berdua. Iya Pak, orang-orang kekar itu segera menyerang Jonathan dan Logan. Namun, Jonathan menatap Logan tanpa melirik mereka sedikit pun. Aku akan menyerahkannya padamu. Ya, Tuan Goldstein. Wajah Logan langsung menjadi dingin ketika dia memandang Lennox seolah-olah melihat orang mati, berkata, kamu punya waktu 1 menit untuk berlutut, meminta maaf, menamparkan wajahmu 10 kali, dan pergi dari pandanganku. Aku akan mengampuni hidup Anda jika Anda melakukan apa yang saya katakan. Jika tidak, kematian menunggu. Apakah kamu mengancamku? Apakah itu seharusnya membuatku takut? Beraninya kau memintaku berlutut. Saya beritahu Anda, tidak ada seorang pun di Durbane yang bisa membuat saya berlutut. Lennox tidak menganggap serius ancaman Logan. Betapa bodohnya. Setelah mendengar kata-kata Lennox, Seth memandangnya seolah-olah Lennox adalah seorang idiot. Tidak ada yang bisa membuat Anda berlutut di Durbain. Apakah Anda tahu siapa yang berdiri di depan Anda? Bos kasino pun harus menyapa Logan dengan hormat, apalagi kamu, preman yang tidak penting. Lagi pula, Komandan Griffin adalah seseorang yang bisa meruntuhkan kasino kita hanya dengan satu panggilan telepon. Sepertinya kamu mencari kematian. Jika itu masalahnya, saya akan memenuhi keinginan Anda. Dengan itu, Logan melangkah maju dan menamparkan wajah Lennox dengan keras sebelum menendang lututnya, membuatnya berlutut. Dengan keras, beraninya kau memukulku. Lennox menyentuh wajahnya, matanya memerah. Beraninya dia memukulku di wilayahku. Apakah dia memiliki keinginan mati? Apa yang kamu tunggu? Dapatkan mereka sekarang. Lennox meraung, dan orang-orang kekar dengan cepat bergegas mendekat. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Logan membuat mereka berlutut dalam satu gerakan. Mereka, sama sekali bukan tandingan Logan, yang telah membunuh setidaknya ribuan orang selama ini. Untuk sampai ke tempatnya, Panglima tertinggi Drabain, orang pasti harus mendapatkan banyak darah di tangan mereka. Dalam sekejap mata, semua pria kekar itu pingsan, sementara Lennox berlutut di depan Logan, tidak bisa bangun. Segera, pertarungan di luar kasino menarik perhatian orang-orang di dalam kasino. Setelah beberapa menit, pintu kasino dibuka, dan puluhan pria kekar berbaju hitam bergegas keluar. Dalam sekejap mengepung Jonathan dan Logan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuat masalah di sini? Seorang pria kekar berbaju hitam yang memimpin kelompok itu berjalan ke arah mereka. Melihat pria kekar di depan, Lennox langsung berteriak, "Selamatkan aku!" Namun, begitu dia membuka mulutnya, Logan menendangnya ke tanah dan membungkamnya. "Suruh bosmu menemuiku." "Bos kita." Pemimpin pria berbaju hitam mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata pembentuknya. Dia bertanya, "Kamu tahu bos kami? Bawa dia ke sini untuk berbicara denganku." Logan tidak mau repot untuk berbicara dengan mereka.
Dia dengan singkat menambahkan, beritahu atasanmu bahwa seseorang bernama Logan ingin bertemu dengannya. Setelah itu, pemimpin membeku dalam keraguan-raguan. Dia kemudian mengamati kehadiran Logan yang mengesankan, merasa, yang terakhir bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor bosnya. Beberapa menit kemudian, suara tua Wesley Lambert berbicara di ujung telepon. "Iya, bos, ada pria bernama Logan di luar kasino. Dia bilang dia ingin melihatmu." Orang-orang masuk. Pemimpin hitam diucapkan. Nada suaranya penuh kehati-hatian karena takut mengecewakan bosnya. "Siapa? Datang lagi. Siapa itu?" Nada suara Wesley terdengar mendesak. Dia bilang namanya Logan. "Beri dia teleponnya segera." "Iya bos." Setelah menerima perintah itu, pemimpin pria berbaju hitam dengan panik menyerahkan telepon ke Logan, yang nada dinginnya sekarang lebih menggigit. "Astaga, sulit untuk bertemu denganmu, Wesley. Ada apa dengan itu? Apa aku harus membuat janji seperti orang lain hanya untuk bertemu denganmu?" "Tidak, Komandan Griffin, tidak ada hal seperti itu. Jika Anda ingin melihat saya, yang perlu Anda lakukan hanyalah bertanya." Jelaslah bahwa Wesley sedang menggoda Logan. Dia menambahkan, "Mengapa Anda menghiasi kasino saya dengan kehadiran Anda hari ini, Komandan Griffin? Anda bisa memberi tahu saya tentang hal itu, dan saya akan pergi untuk menyambut Anda secara langsung. Aku ingin mampir untuk bersenang-senang, tapi bawahanmu menghentikanku di depan pintu." "Tuan Lambert, saya pikir Anda berutang penjelasan kepada saya. Jika Anda tidak bisa memberi saya alasan bagus mengapa ini terjadi, Anda bisa melupakan menjalankan kasino ini. Aku akan mematikannya." Logan bergemuruh di bagian atas paru-parunya. "Apa? Bajingan itu menghentikanmu di pintu? Siapa itu?" "Aku akan segera mengakhiri hidupnya yang tidak berharga." "Tunggu di sana, Komandan Griffin. Aku akan segera ke sana," ujar Wesley. Matanya memerah karena marah saat mengetahui bahwa bawahannya telah mencegah Logan masuk kasino. Tak lama setelah menutup telepon, seorang pria dengan kepala penuh rambut putih bergegas keluar dari kasino. Begitu dia tiba, sekelompok pria berbaju hitam dengan panik menyambutnya. "Bos, diam, kalian semua!" Tanda seru petik 2. Wesley mengabaikan mereka dan malah fokus pada Logan. Dia berjalan ke yang terakhir, bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Komandan Griffin?" "Itu bukan masalah besar. Bawahan Anda hanya menghentikan saya untuk masuk, bertengkar dengan tamu terhormat saya, dan mengancam saya." Kepala Logan berputar saat dia menatap tajam ke arah Lennox yang sedang berlutut. Saat Lennox bertemu dengan tatapan Logan, semua warna memudar dari wajahnya dan dia mulai gemetar tak terkendali. "Aku hancur." Itulah satu-satunya pikiran di benak Lennox saat itu. Lagi pula, lelaki tua yang datang tak lain adalah pemilik kasino, Wesley Lambert. Dia melakukannya. Wesley melirik Lennox yang sedang berlutut. Dalam hitungan detik, dia menyerang ke depan, dan telapak tangannya mengenai wajah yang terakhir. Tamparan itu seketika membuat darah berceceran dari bibir Lennox. "Bawa dia pergi dan beri dia makan ikan di Sungai Goda," perintah Wesley sambil menyekat tangannya. Setelah itu, pria berbaju hitam buru-buru menangkap Lennox, ingin mengusirnya. Kaki yang terakhir berubah menjadi jeli saat kepanikan memenuhi suaranya. Tolong selamatkan saya, Emmer Lambert. Aku mohon padamu." "Tunggu." Wesley berteriak tiba-tiba, mendengar itu, orang-orang berbaju hitam membeku di jalurnya. "Lambert," Lennox bergumam lega, memikirkan itu. Wesley telah memaafkannya. Namun, detik berikutnya, Wesley tanpa ampun menendang lutut Lennox, memaksa Lennox berlutut. "Apakah kamu tidak tahu siapa yang baru saja kamu sakiti?" Wesley berteriak, matanya menusuk ke Lennox seperti belati. Tidak, aku tidak." Lennox secara naluriah menundukkan kepalanya. "Namanya Logan. Dia adalah komandan berpangkat tertinggi di sini di Drabain. Bahkan gubernur Drabain harus menunjukkan rasa hormat padanya. Beraninya kamu menyinggung perasaannya. Apakah Anda pikir Anda memiliki 9 nyawa seperti kucing dan dapat lolos dengan melintasi pembunuh seperti dewa ini?" Wesley mencibir pada Lennox sebelum menambahkan, "Berlututlah." Tanda seru. "Saya ingin Anda memberi 3 busur di depan mereka. Saya akan menyelamatkan keluarga Anda jika Anda melakukannya. Jika tidak,
Wesley tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ancaman yang tersirat dalam kata-katanya terlihat jelas. Sedemikian rupa sehingga Lennox mengubah warna hijau yang mengerikan karena ketakutan. Komandan berpangkat tertinggi Durbain, bukankah itu membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di belakang Durbain? Sialan, aku tidak percaya aku menyinggung perasaannya. Ketakutan melanda indera Lennox, menyebabkan dia kencing di celana dan berlutut sambil memohon belas kasihan. Aku telah membuat kesalahan besar. Saya mengerti itu sekarang. Silakan, saya mohon Anda untuk mengampuni hidup saya yang tidak berharga. Anggap aku tidak lebih dari kentut, dan biarkan aku pergi. Silakan, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Karena Anda tidak menghargainya selama itu berlangsung, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Logan melambai dengan acuh, kilasan iritasi muncul di matanya. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan, terutama kepada siapapun yang berani menghina Yonatan. Bawa dia pergi. Wesley melambai dengan acuh, dan bawahannya langsung mengawal Lennox keluar. Setelah itu, yang pertama berbicara sekali lagi. Untuk yang sedikit ini, buang juga. Dia menunjuk ke sekelompok pria berbaju hitam yang sebelumnya menyerang Logan secara fisik. Segera setelah itu, pria berbaju hitam diusir dari kasino bahkan sebelum mereka sempat memohon belas kasihan. Pada saat itu, area yang tadinya gaduh di luar pintu kasino menjadi sunyi senyap. Saat itulah Wesley bergegas ke Logan dan bertanya, "Komandan Griffin, apa yang membawa Anda ke kasino saya hari ini?" "Aku di sini hanya untuk bersenang-senang," jawab Logan singkat, tidak ingin menyia-nyiakan nafasnya untuk yang pertama. Dia kemudian berbalik ke arah Jonathan dan berkata, "Tuan Goldstein, sekarang hama yang merepotkan telah dimusnahkan, akankah kita masuk ke kasino?" "Tentu." Jonathan mengangguk sebelum melangkah ke kasino. Pemandangan itu sudah cukup untuk membuat mata Wesley keluar dari rongganya. Dia tidak percaya bahwa pembangkit tenaga listrik Durbain akan bersikap begitu hormat terhadap pemuda berusia 20 tahun. Wesley tidak akan pernah mempercayainya jika dia tidak menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Di dalam kasino, banyak orang berkerumun di setiap sudut. Bibir beberapa penjudi berubah menjadi cibiran yang dalam. Mereka mencengkeram kartu mereka seolah itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk menang. Pada saat yang sama, beberapa taipan membuat taruhan besar senilai ratusan ribu. Beberapa antek mondar-mandir di antara meja, berharap bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Segala macam orang hadir di kasino. Saat itulah Wesley menyelinap ke sisi Logan dan berbisik, "Komandan Griffin, siapa pria itu?" "Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu." Ekspresi dingin menyelimuti wajah Logan saat dia membentak, rasa ingin tahu membunuh. "Anda mungkin kehilangan nyawa karena ingin tahu lebih banyak." Dimengerti. Terintimidasi oleh ancaman itu, Wesley tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kasino adalah tempat terbaik untuk menyaksikan sifat asli manusia. Itulah yang diyakini Yonatan. Tidak ada perhatian untuk hal-hal seperti ikatan keluarga atau cinta di sini, hanya sekelompok penjudi. Mereka bermimpi menjadi kaya dalam semalam atau telah kalah terlalu banyak dan berharap bisa membalikkan keadaan. Di antara dua kelompok, yang terakhir adalah yang terburuk. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengubah nasib mereka, bahkan jika itu berarti menjual istri dan anak-anak mereka atau bahkan menawarkan darah mereka sebagai pembayaran dalam berjudi. Tidak ada yang tidak akan dikorbankan oleh para penjudi keji itu. "Apakah Anda ingin saya menukar beberapa token kasino untuk Anda, Tuan Goldstein?" "Apa yang kamu katakan?" Wesley dengan sopan bertanya sambil dengan hati-hati mendekati Jonathan. "Karena kita di sini, kita mungkin juga mencoba beberapa putaran." Jonathan mengangguk sambil mengeluarkan kartunya. Begitu Wesley melihat kartu hitam di telapak tangan Jonathan, dia langsung melambaikan tangannya dengan panik. "Merupakan suatu kehormatan dan berkah memiliki Anda di kasino saya, Tuan Goldstein. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda membeli token kasino? Bagaimana dengan ini? Saya pribadi akan memberi Anda 10 juta token. Selamat bersenang-senang, dan saya akan mengirimkan lebih banyak jika Anda menggunakannya." Wesley tidak akan pernah berani menerima kartu Jonathan. Tidak masalah jika Jonathan ingin bermain gratis di kasino. Mengingat identitasnya, Wesley rela memberinya 10% saham kasino.
Namun, akan menjadi lelucon untuk menganggap Jonathan, seseorang yang diperlakukan dengan hormat oleh komandan tertinggi Durbanine, akan peduli dengan kasino belaka seperti ini. Itu tidak perlu. Karena saya di sini untuk bersenang-senang, saya berencana untuk menikmati pengalaman itu sepenuhnya. Tidak akan terasa mendebarkan jika saya berjudi menggunakan token Anda. Jonathan menyerahkan kartunya kepada Wesley. Tetap saja, yang terakhir tidak berani menerima dan langsung melambai sebagai penolakan. Logan langsung memelototi Wesley. Dia membentak, ambil kartu itu jika dia menginginkanmu. Apakah Anda serius? Menurut Anda Tuan Goldstein peduli untuk mendapatkan token kasino gratis? Oh oke. Wesley tersentak ketakutan dan segera mengambil kartu itu dari Jonathan. Setelah melihat itu, Jonathan memelototi Logan sambil menguliahi, jangan mengagetkan pria itu. Bersikaplah lebih sopan saat berbicara. Dimengerti, Tuan Goldstein. Logan langsung mengangguk. Goldstein, berapa banyak token yang Anda inginkan? Tanya Wesley yang tampak gugup. Jari-jarinya yang gemetar, mencengkeram kartu itu saat jantungnya berdebar kencang. Pada saat yang sama, dia menunjuk seorang pedagang wanita berpakaian minim, mengirimnya untuk mengambil token. Mari kita lakukan 1 juta untuk saat ini, jawab Jonathan dengan santai. Dia tidak tertarik pada perjudian, juga tidak peduli tentang menang atau kalah. Namun, dia mengira begitu adil untuk merasakan kesenangan berjudi karena dia sudah ada di sana. Anda, ke sini. Setelah menerima tanggapan pembuatnya, Wesley segera bergegas ke dealer dan memerintahkan, tukarkan 1 juta token dengan kartu ini. Setelah itu, Anda tidak perlu melakukan apapun selain menemani kedua pria ini, mengerti? Iya bos. Dealer berpakaian minim itu mengangguk. Izinkan saya mengajak Anda berkeliling, Tuan Goldstein. Wesley menawarkan. Lagi pula, dia adalah pemilik kasino, jadi dia ingin membuat Jonathan merasa diterima. Ini aula utama, Tuan Goldstein. Turis biasa sering nongkrong di sini, jadi kami menyebutnya kawasan terpencar. Ini memiliki permainan yang lebih murah untuk orang yang tidak kaya tetapi ingin mencoba pengalaman kasino secara keseluruhan. Lantai 2 adalah kasino VIP kami. Biasanya, hanya tamu dengan kekayaan bersih lebih dari 10 juta yang bisa masuk. Mereka juga perlu memverifikasi aset mereka dan menukar token senilai minimal 10 juta sebelum masuk. Lantai ketiga adalah suite VIP khusus kami, yang biasanya disediakan untuk para miliarder. Kekayaan bersih seseorang pasti lebih dari 100 juta, dan mereka membutuhkan penjamin untuk naik ke sana. Itu karena taruhannya jauh lebih tinggi. Orang yang berjudi di sana tidak kekurangan uang, sehingga kerugiannya sering mencapai ratusan jutaan. Bahkan ada tamu yang kehilangan 3 miliar dalam satu malam. Namun, Tuan Goldstein, identitas Anda cukup untuk memberi Anda akses ke lantai 3. Anda tidak perlu memverifikasi aset Anda. Jangan ragu untuk menikmati diri Anda sepenuhnya. Kalimat terakhir itu adalah pesan utama yang ingin disampaikan Wesley. Dia merasa menahan Jonathan dengan persyaratan masuk kekayaan bersih 10 juta tidak diperlukan. Bahkan jika Jonathan tidak menghabiskan uang malam itu, dan Wesley perlu membayar 10 juta dari kantongnya sendiri, dia tetap bertekad untuk membiarkan yang pertama bersenang-senang. Belum lagi, kartu hitam Jonathan sendiri sudah memiliki batas kredit, setidaknya beberapa miliar. Bahkan mungkin batasnya melebihi 10 miliar. Sebagai pemilik kasino, bagaimana mungkin Wesley tidak mengenali kartu hitam di tangan Jonathan? Aku akan bermain-main di lantai 1 saja, kata Jonathan dengan santai. Dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dalam pertaruhan bernilai miliaran. Lagi pula, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak uang, dia dapat dengan mudah menerima miliaran hanya dengan memintanya. Saya dapat tokennya, bos. Saat itu, dealer berpakaian minim itu kembali. Meskipun 1 juta tampak seperti jumlah yang sangat besar, jumlahnya hanya sekitar 20 token. Goldstein, ini dia. Wesley dengan cepat mengambil token dan menyerahkannya kepada Jonathan. Terima kasih. Jonathan menerima token dan membaginya menjadi 2 tumpukan, menyerahkan 1 tumpukan ke Logan. Mari kita membagi ini. 1 juta, jadi kita masing-masing mendapat setengah juta. Dengan begitu, itu akan adil dan jujur. Aku mungkin seharusnya tidak berjudi. Logan menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan,
saya sama sekali tidak tertarik dengan perjudian. Anda lebih baik meminta saya untuk menembak seseorang hidup-hidup. Ya ampun, mengapa Anda begitu terobsesi dengan membunuh orang lain? Berhenti membuang-buang waktu. Ini 500.000 untuk Anda dan saya masing-masing. Ingatlah untuk membayar saya kembali setelah Anda kehilangan segalanya. Jonathan tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar itu. Bukankah itu berarti Anda memaksa saya ke dalam situasi kalah, Tuan Goldstein? Logan langsung memucat setelah mengetahui dia harus mengembalikan uang itu nanti. Dengan serius, tidak apa-apa dia bersikeras agar saya berjudi, tetapi bagaimana dia bisa memaksa saya untuk membayar kembali uangnya? Kamu punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu. Jonathan melirik Logan, yang langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak akan berani. Kalau begitu ayo pergi. Desak Jonathan sebelum menuju ke meja tempat orang-orang bermain dadu. Selanjutnya, Wesley mengerutkan kening ke dealer berpakaian minim di belakangnya dan membentak, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat dan ikuti dia. Saya beritahu Anda, jika terjadi kesalahan malam ini, Anda akan diberi makan ikan di Sungai Goda. Saya mengerti, bos. Dealer mencicit. Dia berbalik untuk bergabung dengan kedua pria itu, tetapi dia berhenti setelah mengambil 2 langkah. Tatapannya, dengan hati-hati bertemu dengan Wesley. Bos, siapa orang-orang ini? Anda harus memberi tahu saya tentang latar belakang mereka sehingga saya dapat mempersiapkan diri secara mental. Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Hidung Wesley menyeringai. Dia mengulangi kata-kata persis yang digunakan Logan untuk melawannya sebelumnya. Nadanya lebih mengancam. Rasa ingin tahu membunuh. Anda mungkin kehilangan nyawa, karena ingin tahu lebih banyak. Taruhan. Iya, bos, kata dealer yang menarik itu. Dia menjulurkan lidahnya, berbalik, dan segera mengejar Jonathan dan Logan. Namun, pada saat dia sampai ke Jonathan, dia sudah mulai menuju meja judi sambil menggenggam setumpuk chip senilai 500.000. Meja yang dia tuju adalah meja keberuntungan. Cak Aluk sejauh ini merupakan permainan paling sederhana di seluruh kasino untuk dipelajari dan dimainkan. Mau bermain keberuntungan, Tuan Goldstein? Tanya Logan, yang berdiri di belakang Jonathan. Jonathan mengangguk. Iya, ayo lakukan ini. Dia kemudian mengambil chip senilai 100.000 dan mempertaruhkan semuanya pada nomor 3. 100.000 dalam 3. Mengikuti. Logan memanggil tanpa ragu setelah melihat Jonathan memasang taruhannya. Dia mengambil semua keripiknya dan meletakkannya di atas meja. 500.000 3. Setelah melihat Logan meletakkan semua keripiknya, Jonathan mau tidak mau berbalik dan menatapnya dengan kaget. Kau yakin ingin bertaruh sebanyak itu? Apakah kamu tidak khawatir kehilangan? Itu akan tergantung pada takdir, kurasa. Bagaimanapun, saya tidak tahu cara memainkan ini. Logan mengangkat bahu. Selain itu, Tuan Goldstein, bagaimana saya bisa kalah setelah mengikuti taruhan Anda? Jonathan menghela napas tak berdaya. Bukannya aku pro penjudi. Sementara itu, dealer yang bertugas melempar dadu sudah mulai melakukannya. Dealer mengungkapkan dadu dengan tamparan keras di atas meja. Dan seperti yang diharapkan, salah satu dadu menghasilkan angka 3. Logan tidak bisa menahan tawa ketika melihat angka pada dadu. Aku tahu itu. Mengikuti taruhan Anda tidak akan pernah salah, Tuan Goldstein. Astaga, gumam Jonathan. Dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan memasang taruhan berikutnya. Nomor berapa yang harus kita pertaruhkan kali ini, Tuan Goldstein? Logan, setelah merasakan kemenangan yang manis, tanpa malu-malu menanyai Jonathan tentang taruhannya sekali lagi. Keripik yang dimulai Logan, yang bernilai 500.000, telah digandakan menjadi 1 juta setelah taruhan terakhir. Aku akan pergi untuk 5. Seru Jonathan sambil memasang taruhan 200.000. Logan, seperti biasa, membuang semua yang dimilikinya ke atas meja. 1 juta untuk nomor 5. Dan yang sangat menguntungkannya, ketika dealer mengungkapkan dadu, salah satunya memang memiliki angka 5. 1 juta miliknya langsung berubah menjadi 2 juta. Dan Anda memberitahu saya bahwa Anda bukan seorang pro penjudi, Tuan Goldstein. Komentar Logan. Tapi karena itu hanya permainan tebak-tebakan berbasis dadu, dia tidak terlalu terkejut dengan hasilnya.
Dia mengingat kembali saat Jonathan memimpin mereka untuk menaklukkan tanah dan menyusun skema yang tidak pernah gagal, mereka menang dalam setiap pertempuran. Jadi, dibandingkan dengan pertempuran yang sebenarnya, keberuntungan bukanlah apa-apa. Keberuntungan ada di pihakku, jawab Jonathan sambil tertawa. Dia menempatkan uangnya senilai 400.000 chip di meja transaksi. Aku akan bertaruh pada 2 kali ini. Logan segera meletakkan chip senilai 2 juta di atas meja dan menjawab, sama di sini. Dealer membuka dadu setelah beberapa detik, dan seperti yang diharapkan, angka 2 muncul di salah satu dadu. Tanda seru. Dalam sekejap mata, 400.000 Jonathan berlipat ganda menjadi 800.000. Dan 2 juta Logan menjadi 4 juta. Keberuntungan Anda gila, Tuan Goldstein. Seru dealer menarik di belakang Jonathan. Dia telah bertemu dengan beberapa pemain beruntung lainnya, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Jonathan, yang saat ini sedang dalam permainan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memasang 3 taruhan dan memenangkan semuanya. Kurasa begitu, jawab Jonathan sambil terkekeh. Karena dia hanya ada di sana untuk bersenang-senang, kemenangan beruntunnya tidak terlalu berarti baginya. Meski demikian, ia berhasil menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang-orang segera mengikuti seruan Jonathan segera setelah dia memasang taruhan berikutnya. 800.000 lawan 6, seru Jonathan. 1 juta lawan 6, sama di sini, dan di sini. Setelah yang lain mengikuti taruhan Jonathan, meja yang tadinya hanya berisi beberapa juta chip, tiba-tiba diisi dengan 10 hingga 20 juta chip. Segera, wajah dealer terlihat pahit. Jika dealer kalah pada putaran ini, dia harus mengganti chip senilai puluhan juta. Dealer itu ragu-ragu pada pemikiran itu. Setelah semua orang memasang taruhan mereka, dia diam-diam menginjak pedal. Di bawah meja transaksi, pedal ini digunakan oleh dealer kasino untuk secara khusus menargetkan mereka yang memiliki trik tak dikenal. Dan berhasil menipu dan mendapatkan lebih dari jumlah tertentu di kasino. Dan pada saat itu, dealer langsung menganggap Jonathan dan Logan sebagai penipu. Terdengar suara berderak, dan dadu terungkap. Angka yang terungkap berbeda dengan yang dipasang oleh Jonathan. Angkanya 2, 3, dan 4. Saya benar-benar minta maaf, tetapi kalian telah kalah di babak ini, kata dealer sambil tersenyum dan membuai keripik ke dadanya. Ekspresi Logan menjadi gelap saat melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Goldstein? Apakah Pang ini melakukan sesuatu? Bukan karena dia pecundang. Itu hanya beberapa juta. Bagi Logan, beberapa juta itu hanyalah setetes air di lautan. Jika dia mau, dia bisa menghabiskan puluhan juta tanpa mengedipkan mata. Ada banyak orang yang ingin menawarinya uang di Durbane. Satu-satunya hal adalah dia menolak untuk percaya bahwa Jonathan akan kalah taruhan. Apakah kamu melihat sesuatu? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, jawab Logan dengan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jonathan menyela, kalau begitu anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tapi Tuan Goldstein, aku bilang lupakan saja. Jonathan menjawab dengan tegas, wajahnya cemberut. Logan menelan sisa kata-katanya dan tetap diam. Sementara itu, keringat dingin bercucuran di kulit dealer menarik yang berdiri di belakang Jonathan saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Mereka adalah tamu terhormat yang secara pribadi diminta oleh bos untuk saya layani dengan baik. Beraninya, dealer itu mengutak-atik permainan saat para tamu terhormat sedang bermain. Apakah dia muak hidup? Aku akan pergi untuk putaran lain, dan kali ini jangan ikuti taruhanku. Jonathan berbalik untuk menatap Logan, sebelum melemparkan sisa chip senilai 300.000 miliknya ke atas meja. Kali ini, saya bertaruh pada 3 kali lipat. Kemungkinan angka yang sama muncul di semua dadu biasanya rendah. Bahkan mungkin tidak terjadi setiap hari. Ekspresi penjudi lain yang mengikuti taruhan Jonathan tadi menjadi gelap ketika mereka melihat Jonathan menggunakan semua chipnya untuk bertaruh pada nomor yang sama. Mereka tidak bisa membantu tetapi mencibir padanya. Dan di sini saya pikir orang ini adalah seorang profesional. Siapa yang tahu itu murni keberuntungan. Hanya kebetulan, aku tidak akan mengikuti taruhannya lebih awal jika aku tahu tentang ini. Sama di sini. Saya menyia-nyiakan 1 juta saya untuknya.
Tepat ketika para penjudi membuat komentar sinis tentang Jonathan, dealer dengan ringan mengetuk meja. Sambil berkata, tempatkan taruhan Anda dan lepaskan meja. Setelah mengatakan itu, dia mulai melempar dadu sekali lagi. Namun, dia tidak buru-buru membuka dadu setelah digulirkan. Sebaliknya, dia diam-diam menggunakan kaki kanannya untuk menginjak pedal di bawah meja sekali lagi. Meski saat itu Jonathan hanya bertaruh dalam jumlah kecil, hal itu tidak menghalangi dealer untuk mengutak-atik permainan. Aku sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang itu. Karena itu, saya harus mengutak-atik permainan sampai akhir, dan membiarkannya pergi dengan tangan kosong. Dealer mencibir pikiran itu, namun, ekspresinya berubah tepat ketika dia akan memanggil nomor-nomor itu. Ekspresi wajahnya seolah-olah dia tersedak lalat. Dia tampak seperti menderita tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Angka yang terungkap pada dadu tidak lain adalah 3 angka 6. Jonathan sangat tepat. Bagaimana ini mungkin? Dealer tergagap, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Saya mengutak-atik angka dadu. Bagaimana itu bisa menunjukkan 3 angka 6? Ini tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dealer itu sangat terpukul ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatap tatapan Jonathan. Namun, yang terakhir, sudah menatapnya. Apa masalahnya? Dari ekspresimu, sepertinya kamu tahu berapa angka yang ada di dadu. Apa? Itu tidak mungkin, dealer itu tergagap. Bagaimana saya bisa tahu angka pada dadu? Benar-benar, tanya Jonathan. Dia memilih untuk tidak menekan topik itu dan malah tersenyum ringan. Saya ingat bahwa pembayaran untuk bertaruh pada 3 kali lipat adalah 10 kali lipat, bukan? Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dealer itu mengangguk. Kamu benar. Dia mengertakkan gigi saat memberi Jonathan chip senilai 3 juta. Ini 2 juta untukmu, kata Jonathan sambil menyerahkan chip itu kepada Logan, menyisakan 1 juta untuk dirinya sendiri. Ingatlah untuk tidak terlalu gegabah lain kali. Logan mengabaikan basa-basi dan menerima chip Jonathan senilai 2 juta. Dengan penuh semangat, dia bertanya, bagaimana Anda melakukannya, Tuan Goldstein? Logan tahu bahwa dealer terang-terangan merusak dadu meskipun dia tidak mengetahui aturannya. Itu hanya tipuan, jawab Jonathan. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Bukan rahasia bagi masyarakat umum bahwa karyawan kasino, para dealer, yang membagikan kartu dan melempar dadu, sering merusak hasilnya. Di kasino besar, khususnya, mungkin ada ribuan tamu yang masuk dan keluar setiap hari, dan di antara para tamu ini dapat mencakup banyak penipu profesional. Jadi, seandainya dealer tidak menggunakan trik apapun, kasino akan gulung tikar. Haruskah kita terus bermain, Tuan Goldstein? Logan bertanya. Setelah mendengar perkataan Jonathan tadi, Logan langsung mengerti bahwa Jonathan bermaksud membiarkan masalah itu berlalu. Tidak, jawab Jonathan sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengambil keripik dan pergi ke meja lain. Ayo, ganti ke meja lain dan mainkan sesuatu yang lain. Oke, Tuan Goldstein. Dengan itu, Logan buru-buru mengikuti Jonathan. Dealer menarik yang berada di belakang Jonathan telah menyelinap ke dealer yang telah melempar dadu setelah Jonathan pergi. Dia menendang dealer sambil bergumam, apakah kamu mencoba bunuh diri? Beraninya kau mengutak-atik permainan yang mereka berdua mainkan. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Apa masalahnya? Tanya bandar yang melempar dadu setelah mendengar kata-kata bandar menarik itu. Keduanya hanya tamu 1 kali. Kan, apa salahnya mengutak-atik permainan mereka? Mereka akan telah mengambil beberapa puluh juta dari meja saya jika saya tidak ikut campur. Kamu benar-benar mencoba membuat dirimu terbunuh. Meludah dealer yang menarik. Apakah kamu tahu siapa mereka? Tanda tanya. Mereka adalah tamu terhormat yang dilayani secara pribadi oleh bos. Bahkan bos tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Beraninya Anda mengutak-atik permainan mereka. Apakah kamu kucing? Apakah Anda memiliki 9 nyawa untuk disisihkan? Hah? Apa yang harus aku lakukan? Kilatan kecemasan muncul di wajahnya ketika dealer yang menarik itu memberitahu dia tentang bagaimana Jonathan dan Logan adalah tamu yang bahkan tidak mampu disinggung oleh bos mereka. Dia mengira keduanya hanyalah tamu 1 kali dengan beberapa trik di lengan baju mereka. Dia tidak menyangka mereka memiliki latar belakang yang begitu terkenal. Apa yang harus kamu lakukan?
Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menunggu kematian Anda. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu. Dealer yang menarik memberinya tatapan tajam sebelum berbalik dan pergi. Segera setelah itu, beberapa pria kekar berbaju hitam berjalan menuju dealer yang melempar dadu dan membawanya keluar dari kasino. Bagaimana Wesley bisa melepaskannya setelah dia mengutak-atik permainan Jonathan dan Logan? Wesley tidak mengikuti Jonathan dan Logan kemana-mana. Namun, perhatiannya yang tak terbagi selalu tertuju pada mereka berdua. Sementara itu, dealer atraktif itu kembali berdiri di belakang Jonathan. Dia memohon, Emmer Goldstein, dealer yang melempar dadu sebelumnya. Dia tidak sengaja mengutak-atik permainan. Dia tidak tahu identitas Anda. Dia memiliki momen kebodohan dan membuat kesalahan besar. Bisakah kamu memaafkannya dan mengampuni nyawanya? Tapi aku tidak berencana untuk mengambil nyawanya sejak awal, jawab Jonathan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bermasalah setelah mendengar kata-kata dealer yang menarik. Itu hanyalah permainan keberuntungan. Dan itu tidak seperti saya kehilangan uang. Kenapa aku mengambil nyawa seseorang? Kamu tidak berencana mengambil nyawanya? Tanya penjual yang menarik itu, matanya membelalak kaget. Dia selalu percaya bahwa orang kaya dan berpengaruh tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat kepada dealer seperti mereka. Bahkan, beberapa orang kaya bahkan mengabaikan mereka sebagai manusia. Kepada orang kaya, rendahan petugas dan dealer dipandang tidak lebih dari alat atau bahkan seperti semut dalam hal tidak penting. Orang kaya dapat dengan mudah menginjak mereka untuk mengakhiri hidup mereka jika orang-orang seperti pelayan dan pedagang entah bagaimana menyinggung perasaan mereka. Mengapa mereka terganggu oleh perasaan seekor semut belaka? Bukannya aku pembunuh psikotik. Itu hanya permainan keberuntungan. Mengapa saya harus membunuh seseorang hanya karena kalah? Jonathan bertanya dengan putus asa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan, atau menurutmu, aku adalah seseorang yang tidak mampu kehilangan. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Dealer yang menarik itu hampir menangis karena gugup setelah mendengar kata-kata Jonathan. Baiklah, teruskan dan beritahu bosmu untuk tidak mencampuri apapun yang kulakukan di kasino. Dan katakan padanya untuk tidak menjadi orang yang sibuk, kata Jonathan dengan lambaian tangannya. Seketika, dealer yang menarik itu merasakan kelegaan yang luar biasa. Tanpa mempedulikan penampilannya, dia berbalik dan berlari ke kantor Wesley. Melihat betapa cemasnya dealer yang menarik itu, Jonathan mau tidak mau menoleh ke Logan tanpa daya. Sebelum bertanya, Logan, apakah saya benar-benar terlihat seperti pembunuh psikotik? Tidak, sama sekali tidak, seru Logan sambil menggelengkan kepalanya. Dirimu satu, kamu meminta pemukulan, teriak Jonathan dengan marah sebelum menendang pantat Logan. Di kantor Wesley, dealer yang melempar dadu berlutut ketakutan, tidak berani bernapas. Sejenak, Wesley sedang duduk di meja kantornya yang agak besar. Dia memerintahkan dengan tegas, patahkan anggota tubuhnya dan beri mereka makan ikan di sungai Goda. Dengan lambaian tangannya, beberapa pria kekar berbaju hitam segera mengambil pipa baja dan hendak memukul kaki dealer ketika dealer yang menarik membuka pintu. Bos, tunggu sebentar. Dia terengah-engah saat dia mengumpulkan semua kekuatannya dan berlari secepat yang dia bisa. Beruntung, dia berhasil tepat waktu. Apakah Anda mencoba menjadi orang yang sibuk sekarang? Wesley bertanya sambil memberikan dealer yang menarik silau dingin. Ekspresi dealer yang menarik segera berubah saat dia dengan cepat menjelaskan, tidak. Bos, Tuan Goldstein ingin memberitahumu sesuatu. Oh, apa itu? Wesley segera bangkit dari tempat duduknya setelah mengetahui bahwa Jonathan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Bahkan jika Jonathan tidak hadir, Wesley tidak berani duduk mendengarkan kata-kata Jonathan. Goldstein memberitahumu untuk tidak ikut campur dengan apapun yang dia lakukan di kasino. Dan jangan jadi orang yang sibuk. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Apakah Tuan Goldstein benar-benar mengatakan itu? Wesley mengernyitkan alisnya, tampaknya tidak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh dealer yang menarik itu. Mengapa seseorang seperti Jonathan menyibukkan diri dengan hidup atau mati seorang pedagang kecil? Itu benar. Mengapa saya menyebarkan desas-desus palsu tentang Tuan Goldstein? Dealer itu sangat bingung sehingga dia hampir menangis ketika Wesley meragukannya. Lepaskan dia.
Setelah ragu sejenak, Wesley melambaikan tangannya. Baru pada saat itulah pria berbaju hitam dengan cepat melepaskan tangan dealer yang melempar dadu. Begitu dia dibebaskan, kakinya lemas saat dia merosot ke tanah di depan Wesley dengan bunyi gedebuk. Terima kasih bos. Jangan berterima kasih padaku. Terima kasih Tuan Goldstein. Wesley mendengus. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu di kasino lagi. Jika tidak, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada kaki Anda. Iya bos. Dealer itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Sekarang nyahlah. Wesley melambaikan tangannya lagi. Dealer dengan cepat berlari keluar dari kantor. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan layani Tuan Goldstein. Wesley memelototi dealer yang menarik, yang kemudian segera pergi dengan ketakutan. Ketika dia kembali ke kasino, chip Jonathan telah berubah dari 1 juta menjadi 5 juta. Dia telah memenangkan 4 juta dalam beberapa menit. Tan Goldstein, kamu luar biasa. Seru dealer yang menarik itu dengan takjub ketika dia melihat keripik milik Jonathan. Sudah berapa lama? Dia sudah memenangkan 4 juta. Aku hanya mencoba keberuntunganku. Jonathan tertawa kecil. Kemudian, dia mengeluarkan chip senilai 1 juta dari lotnya dan memberikan bungkusan itu padanya. Ambil ini, anggap saja sebagai bayaran atas kerja kerasmu. Oh, tidak, saya tidak mungkin menerima ini. Ini 1 juta di sini. Aku tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu bahkan jika aku bekerja keras selama beberapa tahun. Sekarang, Tuan Goldstein ingin memberi saya 1 juta begitu saja. Aku tidak mungkin menerimanya. Tidak apa-apa, ambil saja. Jonathan tidak memberinya kesempatan untuk menolak niat baiknya. Aku tidak tertarik padamu dengan cara itu, dan aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kau inginkan. Goldstein, bukan itu yang saya. Petik 2. Baiklah, sudah hampir waktunya. Aku harus pergi. Jonathan kemudian dengan santai memberikan chip yang tersisa ke Logan. Keripik ini milikmu. Lain kali Anda mengunjungi tempat ini, Anda tidak perlu menukarnya. Tanda seru. Logan menatap Jonathan dengan tatapan kosong. Kamu tidak harus. Jonathan memelototi Logan dan menendang pantatnya. Untuk menangis dengan keras, kamu adalah pejabat tertinggi di Durbane. Keripik itu tidak berharga lebih dari beberapa juta. Di mana harga dirimu? Apa hubungan kebanggaan dengan itu? Logan mengatupkan bibirnya. Apakah Anda tahu berapa banyak yang dihabiskan militer dalam setahun? Tanda tanya. Saya bisa memberi makan lebih banyak tentara dengan uang ini. Apakah Anda mengatakan bahwa anggaran militer yang saya berikan kepada Anda tidak cukup? Mata Jonathan terbelalak. Logan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tan Goldstein, bukan itu maksudku. Baiklah. Cukup omong kosong. Ayo pergi. Jonathan tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Para prajurit di bawah Logan tidak lebih dari permen bergetah. Mereka menyebalkan, lengket, dan yang terpenting, mereka bisa menerima pukulan. Ketika dealer yang menarik di belakang Jonathan mengetahui bahwa Logan adalah pejabat tertinggi di Drabane, dia sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya hampir gemetar. Dia hampir tersandung. T pejabat tertinggi di Durbane. Pria itu, yang sangat mirip dengan bawahan Tuan Goldstein, sebenarnya adalah pejabat tertinggi di Durbane. Dalam sekejap, dia dengan cepat mengerti mengapa bosnya bertindak seperti kucing penakut ketika dia berhadapan muka dengan mereka berdua. Dia benar-benar berempati dengannya. Di mata orang lain, dialah yang mengendalikan seluruh kasino. Namun, dari sudut pandang Jonathan dan Logan, memiliki kasino dianggap tidak penting. Mungkin hanya dengan satu pandangan sekilas, kasino mereka mungkin akan hilang keesokan harinya. Saat itu, ketika pikiran dealer yang menarik menjadi liar, seorang pemuda yang tampak marah turun dari lantai 3. Beberapa bawahan mengikuti di belakangnya. Itu adalah jelas bahwa pria itu berasal dari latar belakang kaya. Namun, ekspresinya tidak terlihat begitu baik. Ada sedikit kemarahan di wajahnya. Sialan, saya kalah. Idiot itu lagi. Pria muda itu mengutuk saat dia berjalan ke bawah. Namun, dia begitu sibuk dengan amarahnya sehingga dia tidak memperhatikan kemana dia pergi dan langsung menabrak Jonathan. Pemuda itu benar-benar kehilangan akal dan melampiaskan amarahnya pada Jonathan. Hei, perhatikan kemana kamu pergi. Apakah kamu buta? Saya baru saja kehilangan banyak uang, dan sekarang seseorang menghalangi saya. Sialan, kamu menabrakku.
Jonathan sedikit mengernyitkan alisnya. Aku menabrakmu. Apakah ada yang melihat itu? Pria muda itu mendengus. Iya, Logan, yang berada di belakang Jonathan, maju ke depan. Aku tidak hanya melihatmu menabraknya, tapi aku juga ingin mengingatkanmu untuk menjaga mulutmu. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, maka Anda mungkin juga tidak membutuhkannya. Tanda seru. Kamu pikir siapa yang kamu takuti? Pemuda itu tidak bisa lagi menahan amarahnya saat mendengar peringatan Logan. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Apakah kamu tidak tahu wilayah siapa ini? Jika Anda memiliki keberanian untuk berbicara dengan saya seperti itu, Anda pasti memiliki keinginan mati. Aku tidak peduli siapa kamu. Anda sebaiknya menjaga mulut Anda. Percaya atau tidak, saya dapat mengirim Anda untuk menemui pembuat Anda sekarang juga. Mata Logan menjadi dingin saat mereka langsung berkelebat dengan niat membunuh. Semua orang bisa memanggilnya apapun yang mereka inginkan, tetapi dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnah Jonathan. Di antara para prajurit, kehadiran Jonathan setara dengan dewa. Jadi bagaimana jika aku kasar padanya? Saya tidak berpikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menyentuh saya. Yang muda, pria itu mencibir, tampak agak marah. Sialan, Logan tak mau membuang waktu untuk bertengkar dengan pria itu. Baginya, jika suatu masalah bisa diselesaikan dengan perkelahian, dia pasti tidak akan tetap beradab. Saat itu, Logan mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah pemuda itu ketika tiba-tiba Jonathan menghentikannya. Cukup, Anda seorang pria dewasa. Mengapa repot-repot berdebat dengan seorang anak? Ayo, pergi. Ya, Tuan Goldstein. Atas perintah Jonathan, Logan dengan paksa menahan amarahnya. Namun, pemuda itu berasumsi bahwa Jonathan takut padanya dan sengaja berpura-pura. Di sini, berhenti berpura-pura. Kalian hanyalah dua gelandangan tak punya uang yang bermain-main di aula. Pria muda menatap kedua pria itu dengan jijik. Hentikan aktingnya. Kalau tidak, orang yang tidak tahu lebih baik akan mengira kalian berdua termasuk 4 besar Durbain. Saya dapat memberitahu Anda adalah fuckers. Berjalan terus. Jangan menghalangi jalanku. Pria muda itu mendengus dan mendorong Logan ke samping, lalu berjalan dengan marah menuju pintu keluar kasino. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika suara dingin Jonathan terdengar di belakangnya. Tahan di sana. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Apakah Anda pikir Anda dapat membuat saya tetap tinggal? Pria itu menghentikan langkahnya. Ketika dia berbalik, ekspresi wajahnya adalah salah satu penghinaan. Siapa di Durbain yang berani menyinggung Justin Haberly? Bukankah keluargamu mengajarimu bahwa kamu harus meminta maaf setelah menabrak orang lain? Wajah Jonathan menjadi dingin. Dia tidak ingin mengganggu dirinya sendiri dengan anak yang sombong, namun yang terakhir terus membuatnya gelisah. Mereka melakukannya, tapi aku tidak bermaksud meminta maaf padamu. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Pria muda itu mengangkat alisnya dengan sikap provokatif. Saat itu, beberapa bawahan di belakangnya diam-diam berjalan ke arah Jonathan. Menjadi sangat jelas bahwa, selama Justin memberi perintah, mereka pasti akan beraksi. Karena keluargamu tidak mengajarimu dengan baik, kurasa aku harus mengajarimu tentang aturan dan peraturan sebagai gantinya. Jonathan tidak ingin menyia-nyiakan napasnya lagi pada pemuda itu. Dia menoleh ke Logan, dan memerintahkan, aku akan menyerahkan dia padamu. Ya, Tuan Goldstein. Atas perintah Jonathan, Logan dengan cepat melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan meninju wajah salah satu bawahan Justin. Setelah itu, dia dengan cepat menendang bawahan lain ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Ketika pemuda itu melihat Logan mendapatkan fisik yang begitu cepat, dia langsung panik. Untuk apa kalian berdiri di sana? Dapatkan dia. Ya, Tuan Haberly. Beberapa bawahan menyerang Logan tanpa ragu-ragu. Sayangnya, jumlah mereka tidak sebanding dengan panglima tertinggi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua bawahan dikalahkan oleh Logan saat mereka tergeletak di tanah. Faktanya, Logan telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kalau tidak, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Dia telah berjuang dan membunuh sepanjang hidupnya. Dia telah berlatih berbagai cara untuk mengambil kehidupan. Siapa kamu? Kepanikan tertulis di seluruh wajah Justin ketika dia melihat Logan mempersingkat bawahannya. Tidak peduli siapa aku.
Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda harus meminta maaf setelah menabrak orang lain. Logan menerjang ke depan dan menendang lutut pemuda itu. Berlutut. Dengan itu, dan bahkan sebelum Justin sempat bereaksi, terdengar dentuman keras. Seketika, pemuda itu mendapati dirinya berlutut di depan Logan. Beraninya kau memaksaku untuk berlutut. Apa kau tidak tahu siapa aku? Justin berteriak dengan marah. Saya, putra kedua dari keluarga Haberly, sebelum pemuda itu bisa menyelesaikan kalimat itu, dia dipotong oleh tamparan tiba-tiba dari Logan, yang berkata, siapa Anda tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak tertarik untuk mencari tahu. Kamu hanya perlu belajar untuk meminta maaf setelah kamu melakukan kesalahan. Minta maaf. Keluarga Haberly, tampar. Logan memberinya tamparan lagi. Minta maaf. Dia membentak dengan ekspresi sedingin es. Kamu, tampar. Beberapa tamparan kemudian, wajah Justin benar-benar bengkak. Selain menyuruh pemuda itu untuk meminta maaf, Logan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Meminta maaf. Kesabaran Logan mulai menipis, dan berhenti menggunakan nama keluarga Haberly untuk mengancamku. Anda hanya anak mereka. Bahkan ayahmu, Quentin Haberly, tidak berani berbicara seperti itu kepadaku. Kamu tahu ayahku. Ekspresi Justin berubah ketika dia mendengar nama ayahnya. Namun, Logan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Meminta maaf. Aku minta maaf. Melihat Logan mengangkat tangannya, Justin tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya, dan meminta maaf bahkan jika dia merasa sangat marah karenanya. Lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Perintah Logan. Alisnya berkerut. Saya minta maaf. Teriak Justin. Bukan untukku. Kepada Tuan Goldstein. Maafkan saya. Justin menunduk dan, dengan gigi terkatup, meminta maaf kepada Jonathan. Baiklah, itu sudah cukup. Dia masih kecil. Ini sudah cukup. Sekarang Justin akhirnya meminta maaf. Jonathan merasa bahwa dia tidak boleh membuang-buang waktu lagi di sana. Dia menghampiri pemuda itu dan berkata, ingat, nama saya Jonathan Goldstein. Jika keluarga Haberly tidak puas dengan ini, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Dengan mengatakan itu, Jonathan melangkah pergi. Bagi Jonathan, apapun yang terjadi di kasino hanyalah selingan singkat. Beberapa menit kemudian, ketika Jonathan kembali ke hotel, Logan bukannya pergi, malah berbisik di telinganya. Tuan Goldstein, akankah kami mengirim pengepakan keluarga Haberly? Keluarga Haberly adalah salah satu dari 4 keluarga terpandang di Drabain, yang pengaruhnya menyebar ke seluruh kota. Dapat dikatakan bahwa seluruh Drabain berada di bawah kendali 4 keluarga terkemuka, dan keluarga Haberly adalah yang paling kuat di antara mereka. Itu dikenal sebagai kepala dari 4 keluarga terkemuka. Namun, Logan berbicara tentang keluarga Haberly seolah-olah itu hanyalah seekor semut yang bisa dia remas kapan saja. Dengan satu anggukan dari Jonathan, keluarga Haberly akan lenyap di Durbane keesokan harinya. Itu tidak perlu. Anak itu baru saja melakukan kesalahan. Tidak perlu menyeret seluruh keluarga ke dalam ini. Jonathan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, jika keluarga Haberly tidak menghargai niat baik saya dan bersikeras untuk mempermainkan saya, maka saya tidak keberatan mengeluarkan mereka. Ya, Tuan Goldstein, saya mengerti. Logan mengangguk dan bersiap untuk pergi. Tepat sebelum dia pergi, Jonathan tiba-tiba menghentikannya. Oh ya, bagaimana persiapan pelelangan? Besok malam, kami siap. Logan mengangguk. Kami telah memilih daerah yang paling terpencil, sesuai instruksi Anda. Itu bagus. Ngomong-ngomong, Tuan Goldstein, haruskah kami memberitahu Josiah tentang kunjungan Anda ke Durbane? Siapa? Jonathan menautkan alisnya. Josiah Zeimet, Logan mengingatkannya. Josiah Zeimet adalah gubernur Durbain. Dia juga pejabat tertinggi di Durbane, setidaknya namanya. Dengan kata lain, kecuali garnisun, seluruh Durbanin berada di bawah kendali kantor gubernur. Tidak perlu untuk itu. Jonathan melambaikan tangannya. Kali ini, saya datang untuk menghadiri pelelangan mereka. Aku tidak bermaksud membuat keributan. Ya, Tuan Goldstein. Setelah mendengar jawaban Jonathan, Logan berbalik untuk pergi. Tuan Goldstein, saya akan pergi sekarang. Aku akan menjemputmu jam 8 besok malam. Oke, Jonathan.
mengangguk. Kemudian dia berbalik dan kembali ke kamarnya.